Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sejarah perkembangan dan periodisasi fikih. Yang pertama adalah masa Rasulullah. Masa Rasulullah ini terhitung ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk menerima wahyu yang berada di dalam Gua Hira. Nah, pada masa ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada periode Mekah dan ada periode Madinah. Periode Mekah ini terhitung sejak beliau diangkat sebagai Rasulullah sampai hijrah ke Madinah. Periode ini berlangsung kurang lebih selama 13 tahun. Pada periode ini juga lebih terfokuskan kepada upaya persiapan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukum agama, membersihkan akidah dari menyembah berhala ke menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada masa ini juga lebih dititik beratkan kepada dua aspek. Yang pertama, mengokohkan akidah. Yang kedua, membentuk akhlak manusia agar memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan dari sifat yang tercela. Selanjutnya ada periode Madinah. Periode Madinah ini berlangsung sejak hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Dari kota Mekah, dari kota Mekah hingga beliau wafat. Gitu kan. Nah, periode ini juga berjalan atau berlangsung kurang lebih 10 tahun. Pada periode ini, fikih lebih menitik beratkan pada aspek hukum-hukum praktikal dan dakwah Islamnya, yang membahas tentang akidah dan akhlak. Nah, selanjutnya ada masa fikih para sahabat. Nah, pada masa para sahabat ini, karena Islam telah berkembang sangat pesat secara luas, berkembang pesat gitu, luas jadinya, akhirnya banyak sekali masalah-masalah yang belum terpecahkan, belum terbahaskan atau belum ada ketika masa Rasulullah. Akhirnya para sahabat tuntut untuk bisa beristihad untuk menentukan hukum-hukum yang bermunculan. Maka itu pada Khulafaur Rasyidin ini lebih bersandar kepada bersumberkan hukum, yaitu yang pertama ada Al-Quran, Sunnah, dan hasil ijtihad para sahabat. Pada masa ini juga ilmu fikih belum adanya dikodifikasi atau dibukukan. Gitu. Nah, para sahabat kan ini udah mulai beristihad nih, menjawab persoalan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Nah, selanjutnya ada masa para tabi'in. Masa para tabi'in ini karena sama seperti para sahabat, akhirnya kan Islam semakin luas. Jadi persoalan-persoalan yang dihadapi juga semakin beragam dan kompleks. Akhirnya para ulama pada masa ini dituntut untuk bisa beristihad agar bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada. Sehingga pada masa ini sumber hukum yang digunakan adalah Al-Quran, Sunnah, istihad para sahabat, dan istihad para tabi'in. Karena para tabi'in ini adalah murid-muridnya para sahabat. Itu. Selanjutnya ada masa kodifikasi. Masa kodifikasi ini adalah masa pembukuan. Jadi dibukukannya ilmu fikih agar tidak tercampur oleh hal-hal yang lainnya. Dan pada saat ini pun ilmu fikih sangat berkembang, sehingga sumber pada masa ini yaitu Al-Quran, Sunnah, dan istihad para sahabat, serta ijtihad imam-imam mujtahid. Pada masa ini, mazhab fikih mulai bermunculan dengan berbagai metode dan perspektif, serta banyak pula dikarang karya-karya besar di bidang fikih. Selanjutnya ada masa kemunduran. Masa kemunduran ini pada periode sebelumnya ilmu fikih kan sangat berkembang, serta banyak karya-karya di bidang fikih. Nah, pada masa ini ilmu fikih itu terjadi kemerosotan karena ada orang-orang yang cenderung taklid dan mengkulturkan karya-karya ulama
fikih di periode sebelumnya, sehingga yang sebelumnya sesuai dengan mustahad yang mereka ikuti. Nah, pada masa kan ada masa kemudian, ada juga masa kebangkitan. Akhirnya fikih bangkit pada fikih yang pada saat ini disebut fikih modern. Kenapa dibilang fikih modern? Karena fase ini dimulai pada akhir abad ke-13 sampai saat ini. Oleh karena itu, fase ini mempunyai karakteristik dan coraknya sendiri. Antara lain, dapat menghadirkan fikih ke zaman baru yang sejalan dengan perkembangan zaman. Banyaknya muncul lembaga-lembaga kajian fikih di berbagai negara Islam dalam rangka melakukan istihad menjawab problematika modern yang ada. Selain itu, lembaga pendidikan Islam juga mendirikan salah satunya Fakultas Syariah dan Hukum yang bisa atau dapat berdiskusi tentang persoalan-persoalan yang muncul saat ini. Karena fikih pun juga harus mengikuti uh, modern, zaman yang modern itu, agar bisa menyesuaikan hukum-hukum yang ada, agar tidak terlalu bertentangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.